Tim negosiator inti Iran, termasuk Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi dan Ketua Parlemen Muhammad Baghir Ghalibaf langsung bertolak kembali ke Teheran setelah 18 jam perundingan maraton yang diwarnai ketegangan di Swiss. Meski mediator Pakistan dan Qatar mengklaim ada kemajuan dan peta jalan 60 hari telah disepakati, namun kita melihat adanya kontras tajam antara apa yang terjadi di meja runding dengan ancaman militer yang dilemparkan Donald Trump di media sosial, sekaligus juga sikap Israel yang emoh mundur dari Lebanon. Kami akan membahasnya bersama dengan pakar hubungan internasional Presiden University, Teguh Reza Shah. Pak Reza, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung dalam Primetime News. Menurut Anda, apakah insiden di Swiss ini kemudian menunjukkan bahwa krisis bukan lagi antara Iran dan Amerika, melainkan krisis kredibilitas Amerika sendiri karena Washington dinilai tidak mampu mengendalikan Israel dan Trump yang kerap melontarkan pernyataan? Terima kasih. Memang perundingan selama 5 hari terakhir ini memang sangat mendebarkan ya, juga membingungkan ya. Mulai dari persetujuan MOU tanggal 17, kemudian tanda tangan basah di Paris dan Teheran tanggal 18, kemudian tanggal 19 yang tidak ada kegiatan di Geneva. Kemudian dunia sebenarnya sudah berharap ya, perdamaian itu bisa terjadi karena konflik ini bisa berakhir dan Selat Hormuz itu akan dibuka dan 60 hari ke depan itu akan berisi pembahasan mendalam. Namun sayangnya Israel melakukan pemboman di Lebanon Selatan sehingga merusak butir-butir kesepakatan tersebut. Harus diakui dalam pemboman terakhir itu sudah ada 7 hingga 20 orang yang tewas, kemudian juga kalau dihitung-hitung dari Maret itu sudah 4.000 orang. Jadi bila kita menyimak pandangan dari delegasi Iran yang kritis atas keluhan dan ancaman Presiden Donald Trump tersebut, maka mereka tuh mengkhawatirkan 3 hal. Kesatu, Amerika Serikat akan menyerang negara mereka kembali. Kedua, mereka khawatir atas keselamatan diri mereka yang dalam pandangan mereka sulit dijamin oleh Pakistan dan Swiss. Ketiga, delegasi Iran merasa dilecehkan dengan pendapat Donald Trump yang menyebut kelompok pembebasan pro-Iran di Lebanon adalah pelaku penyerangan dan mereka dibayar oleh Iran dengan sangat mahal. Jadi kalau di Indonesia itu ada pepatah mengatakan mulutmu harimaumu, dan ini sudah terbukti kenyataan di lapangan. Karena kalau dilihat dari perspektif Iran, maka pelecehan Amerika Serikat di atas adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam seperti jihad fisabilillah, kemudian juga prinsip umatan wasaton dan umatan wahidah. Dengan demikian sulit sekali kita berharap 60 hari ke depan itu akan berisi perundingan teknis atas 14 butir kesepakatan yang sudah disepakati oleh kedua negara. Jadi intinya memang Amerika Serikat itu tidak memahami garis dasar yang dibuat oleh Iran gitu. Karena Iran sudah berkata, dalam berurusan dengan kami itu ada ada suatu counter proposal yang terdiri dari 5 items. Kemudian pertama adalah mengakhiri serangan Amerika Serikat dan juga Israel atas wilayah Iran. Kemudian juga tidak ada serangan atas kelompok-kelompok pro-Iran di Lebanon dan Irak. Kemudian juga adanya jaminan tertulis dari Amerika Serikat untuk tidak menyerang Iran dan juga mencegah Israel menyerang Iran. Kemudian yang keempat, pembiayaan atas kerugian perang. Kemudian juga yang terakhir adalah pengakuan atas kedaulatan Iran di seluruh wilayah dan juga di Selat Hormuz. Jadi ini adalah alasan gagal. Tapi dalam prakteknya nanti itu terlihat bahwa kedua pihak itu sangat keras dengan prinsip dasar mereka. Misalnya kalau berbicara soal nuklir, Amerika Serikat itu menetapkan aturan yang sangat ketat, termasuk Iran itu menghentikan seluruh pengayaan uranium dan membongkar fasilitas pengayaan utama dan menyerahkan persediaan yang sudah diperkaya tersebut ke Amerika Serikat ataupun negara ketiga. Dan Iran menolak karena dianggap melanggar kedaulatan Iran dan juga hak nuklir Iran sendiri. Pak Reza, kemudian juga, ya siap. Pak Reza, saya masuk di sini. Menurut Anda, kemudian seberapa bahaya Pak ketika diplomasi formal bertabrakan dengan komunikasi politik yang dilakukan secara terbuka di medsos seperti yang dilakukan Trump ini? Memang ini adalah kelemahan dari Donald Trump ya, yang berbicara di medsos. Karena kalau kita mengikuti cara berpikir Cina itu pada tanggal 8 November tahun 2022 itu pernah ngambek kepada Perdana Menteri Kanada yang menjelaskan pembicaraan kepada media massa. Karena memang secara etika dan China itu setuju bahwa jangan membocorkan rincian percakapan kepada media. Jangan biarkan media massa itu ikut campur karena mereka bisa mengendalikan jalannya perundingan. Jadi untuk itu kita bisa mengerti kalau kita mengikuti cara berpikirnya Cina, maka ini perlu persiapan lagi
karena dianggap mitra itu tidak pantas berdialog. Tentunya Iran juga memiliki pandangan yang sama. Jadi untuk itu saya berpikir pimpinan tertinggi di Iran, Ayatollah, akan meminta Amerika Serikat itu menciptakan suatu kondisi yang baik terlebih dahulu sebelum mereka nanti berdialog. Dan untuk itu saya perhatikan ada juga kekecewaan dari pihak Iran. Karena Amerika Serikat ini dipimpin oleh J.D. Vance, kemudian didampingi oleh Steve Witkoff, kemudian juga oleh Jared Kushner. Steve Witkoff dan Jared Kushner ini bukan diplomat. Mereka tidak mengerti filsafat dari perundingan bilateral. Sementara delegasi Iran itu dipimpin oleh yang sangat Oke. senior. Misalnya Muhammad Baghir Ghalibaf, beliau adalah ketua DPR Iran. Kemudian ada Abbas Araghchi, beliau adalah Menteri Luar Negeri Iran. Kemudian ada Ali Bagheri, kemudian beliau adalah wakil Menteri Luar Negeri di Supreme National Security Council. Kemudian ada Baik, lagi Pak Abdul Reza, ya. Nasser Hemati, itu gubernur Bank Sentral. Iran membuat tim yang sangat komplit, sedangkan Amerika Serikat membuat tim yang sulit berdialog begitu. Demikian Oke. pandangan saya. Baik, Pak Reza, menyambung soal rapuhnya peta jalan 60 hari ini ya. Tadi Bapak juga sudah sedikit menyinggung bahwa agak ragu-ragu nih jadinya kita melihat untuk peta jalan 60 hari ini. Nah, kita tahu bahwa senjata pamungkas ekonomi Tehran yang bisa mencekik pasukan energi global pada saat ini atau sejak awal sejak krisis ini bermula. Apakah penutupan berulang seperti ini, Pak? Ini membuktikan bahwa bagi Iran memblokade Selat Hormuz jauh lebih bernilai strategis untuk menekan Barat ketimbang mempercayai janji-janji diplomasi Amerika, Pak. Tepat sekali. Karena kalau saya mengikuti cara berpikir Iran, pemerintah Iran, kemudian juga masyarakat umum, mereka itu sebenarnya tidak percaya pada Amerika Serikat. Dikatakan Amerika Serikat dan juga Israel itu, kalau bicara itu pasti bohong. Kemudian kalau mereka terlibat dalam perjanjian, maka mereka akan ingkar. Dan terakhir, kalau mereka nanti sama-sama menjalani 60 hari ke depan itu dengan pasal-pasal yang operasional, maka mereka akan menggunting dalam lipatan. Jadi untuk itu saya perhatikan sebenarnya Iran mengetahui bahwa perundingan ini tidak akan berujung, dan untuk itu mereka mengatakan kami berunding terus, tapi pada saat yang sama senjata kami juga terarah ke lokasi-lokasi strategis. Dan kalau kita menyimak dari statement Donald Trump di pertemuan G7 di Paris beberapa hari silam, itu Amerika Serikat tanpa sadar menyatakan kelemahan dia sendiri, yang mengatakan persediaan energi Amerika Serikat hanya cukup 14 hari. Jadi karena itu Iran sudah terbiasa untuk perang jangka panjang. Saya pikir kalaupun Hormuz ini dinonaktifkan oleh Iran saya pikir sudah memiliki stok energi yang luar biasa. Karena kalau saya bertanya kepada mitra-mitra saya di Teheran, mereka mengatakan BBM di sana itu sangat murah, kemudian pemerintah itu sudah mencukupi kebutuhan dasar mereka. Sementara di Amerika Serikat dengan berlangsungnya perang, maka BBM itu semakin naik, kemudian biaya hidup semakin mahal, dan juga kalau kita mengikuti cara berpikir jenderal-jenderal di Amerika Serikat, mereka mengatakan bahwa perang ini sudah salah sejak dini. Dan untuk itu kita perhatikan juga Amerika Serikat semakin lama perang ini berlangsung, maka mereka akan semakin tertekan secara ekonomi, dan untuk itu diperkirakan pada tanggal 4 Juli nanti, 4 Juli mendatang, Donald Trump belum tentu bisa memberikan kado terbaik pada negaranya, yakni kado untuk 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat, dan patut diduga kalau hal ini berjalan terus, maka pada bulan November mendatang, minggu pertama, itu kemungkinan besar Partai Republik akan kalah dalam pemilu setelah, dan untuk itu Donald Trump bisa membayangkan dia itu akan dimakzulkan dalam waktu dekat. Demikian. Baik, baik. Jadi Pak Reza, ujian sesungguhnya bukan di atas kertas perundingan, melainkan nanti bagaimana ya stabilitas di Selat Hormuz dan di Lebanon ini bisa benar-benar terjaga. Pak Reza, terima kasih untuk sudah berbagi analisis tajamnya bersama kami di Prime Time News. Selamat malam, Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.